فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات حضرات الحاضرات، kita melanjutkan judul bab baru pada kajian rutinitas kita yang kita tegakkan di masjid yang kita berkah ini, masjid yang sama-sama kita cinta ini. Bain al-maghrib wal isya, pada kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Sebagai yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi. Masih tersisa masail dari judul bab yang kita ambil pada pertemuan malam terakhir, judul bab yang ke-63. Maja'a fil iqsami 'ala Allah. Judul bab yang berbunyi tentang bersumpah yang mendahului keputusan Allah. Kita baca bahwasanya hal ini adalah termasuk merampas hak Allah Subhanahu wa taala, mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam hal mengampuni, menghukumi, dan semisalnya. Dari zahir hadis setelah kita baca, perbuatan kekufuran, tapi diancam bahwasanya akan terhapus amalannya. Diancam akan terhapus amalan pelaku 6 ini. Kita akan baca masalah yang beliau bawakan kepada kita, hanya berisikan 5 masalah. Bila ada sisa waktu, kita akan masuk pada judul bab yang baru. Kata betul, semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fihi masail. Dalam judul bab ini terdapat poin-poin pelajaran yang bisa kita petik dari hadis. Al-ula, yang pertama, at-tahdziru minat ta'alli 'ala Allah. Peringatan untuk bersumpah mendahului keputusan Allah. Ta'alli diganti antara ila yang disyaratkan dalam surat Al-Baqarah, walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu 4 ashhur. Orang yang ila bersumpah janji untuk ila kepada keluarganya. Tarabbusu 4 ashhur. Waktu tangguh bagi dia 4 bulan. Sedangkan dipraktikkan oleh Nabi SAW sendiri, beliau pernah bersumpah ila kepada keluarga beliau meninggalkan 9 istri orang beliau selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Ila ini artinya sumpah. Maksud untuk mendahului keputusan Allah. Peringatan yang beliau maksud pada masalah pertama diambil dari hadis Jundub bin Abdullah riwayat Imam Muslim. Peringatan tersebut berbunyi bahwasanya ahbatu amanat. Kata Allah Tabaraka wa taala, aku menghapus amalan engkau. Penghapusan amalan dari dalil-dalil yang begitu banyak datang dari Al-Quran dan juga dari Sunnah menunjukkan tentang kekufuran. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil imani
faqad habita amaluhu, barang siapa yang kufur kepada keimanan, faqad habita amaluhu, sungguh telah terhapus amalannya. Mengingkari keimanan konsekuensinya adalah kekufuran. Barang siapa yang kufur terancam terhapus amalannya. Demikian juga teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepada engkau serta nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Apabila engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan terhapus amalan engkau. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa asbatu a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, akhirnya Allah menghapus amalan mereka. Ancaman tentang terhapusnya amalan seseorang dari dalil yang begitu banyak menunjukkan tentang kekufuran perbuatan tersebut, termasuk ini. Berarti perbuatannya adalah termasuk perbuatan kekufuran yang bukan cuma sekedar mengurangi kemurnian tauhid, bahkan menghapus dari akarnya, akar tauhidnya terangkat, yang tersisanya kekufuran. Nah, perbuatan ini haram. Dan dari sisi sini beliau sang penulis memberikan poin pelajaran pertama dari judul bab ini tentang peringatan. Ini bentuk peringatannya. Nah, wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala, tambih yang muhim, peringatan yang penting bahwa jangan sampai seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang mencelakakan ini. La ilaha illallah. Kalau kita lihat, kalau kita tengok, nah, perkataan yang begitu mudah diucapkan serta begitu gampang untuk ditinggalkan, saya kata pemahaman yang keliru. Nah, ideologi yang salah menganggap bahwasanya hal ini boleh, hal ini bisa dilakukan. Di dalamnya juga terdapat 6 unsur tentang ujub. Dari kisah telah kita baca bahwasanya orang ini adalah ahli ibadah, yang didoakan kejelekan agar Allah tidak ampuni dia adalah pelaku kemaksiatan. Jangan sampai kita ujub dengan perbuatan kita sendiri, kemudian menganggap remeh orang melakukan kemaksiatan, kemudian mengilah, bersumpah, mendahului keputusan Allah dengan ungkapan-ungkapan semoga Allah tidak mengampuni engkau, dosa engkau terlalu berat, dosa engkau terlalu besar. Mengampuni adalah hak Allah Subhanahu wa taala, memberikan taubat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirampas darinya. Asalnya yang kedua, qaulun nari aqrabu ila ahadina min syiraki na'lihi. Itu dalam hadis. Kita artikan dulu perihal tentang neraka, bahwasanya dia lebih dekat kepada salah satu di antara kita daripada tali sandal dia sendiri. Tali sandal yang dibawa oleh Nabi SAW dalam hadis, sesuatu menempel pada kaki kita bagian dari pada kita. Namun ternyata neraka lebih dekat daripada itu. Dalam hadis disebutkan kata Nabi SAW, "An-naru aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wal jannatu mithlu dzalik." Nah, neraka lebih dekat pada seseorang di antara kalian lebih daripada tali sandal dia sendiri. Surga pun demikian. Hadis ini memberikan makna kepada kita bahwasanya seseorang yang mau masuk ke dalam surga serta seseorang yang mau masuk ke dalam neraka ada amalan-amalan yang ternyata dianggap sepele yang ternyata bisa masukkan dia ke dalam entah surga atau neraka. Perhatikan. Setelah kita baca, kita simak baik-baik. Orang ini adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Kalau kita tersebut bahwasanya ahli ibadah adalah secara zahirnya neraka jauh dari dia, surga lebih dekat daripada dia. Ternyata dengan satu ungkapan, satu ucapan kata, membuat dia begitu mudahnya untuk tersungkur ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Di sini juga terdapat motivasi bahwasanya jangan pernah coba-coba dengan yang namanya dosa. Waliyadzubillah.
yang mengapain yang namanya dosa. Bisa jadi seseorang yang selama ini dia mengamalkan amalan kebaikan, kemudian meremehkan satu dosa, dia mengamalkan satu dosa, kemudian Allah cabut nyawa dia ketika sesaat setelah dia melakukan dosa tersebut. Apa gerangan yang terjadi? Dan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang. Nah, mungkin selama ini kita lihat bahwasanya dia hidup mengamalkan amalan penduduk surga. Namun ternyata catatan di Lauhul Mahfuz mendahului dia. Akhirnya sesaat sebelum akhir hayat dia mengamalkan amalan penduduk neraka, kemudian dia meninggal dan masuk neraka. Sekian lama dia mengamalkan amalan penduduk surga. Mungkin karena ada perasaan meremehkan dosa, dia mengamalkan satu dosa. Entah sengaja atau tidak sengaja, atau terpaksa atau tidak terpaksa. Alhamdulillah dia amalkan. Setelah itu dia meninggal, menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Anjuran untuk barakallahu fikum jami'an untuk konsisten di atas Islam. Apa itu Islam? Islam adalah beramal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis yang masyhur, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, hadis yang kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau ditanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritakanlah kepada tentang Islam. Apa itu Islam? Apa makna dari Islam? Seseorang yang telah berislam, apa konsistensinya? Apa yang harus dilakukan? Beliau menjawab, bahwasanya al-Islam anta syahadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakat wa tusum ramadan wa tahujjul baita in istata ilaihi sabila. Puasa. Nah, Islam adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullahil Haram apabila mampu. Setelah kita telusuri tentang 5 rukun Islam disebutkan oleh Nabi SAW sebelumnya adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amalan. Amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan seterusnya adalah rukun Islam yang 5. Boleh perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang beriman, "Ittaqullaha haqqa tuqatih", bertakwalah dengan sebaik-baik ketakwaan, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Apa makna Islam? Kecuali dalam keadaan kalian beramal amalan Islam. Karena Islam yang ditafsirkan oleh Rasulullah adalah amalan. Ya, artinya orang mau menggapai husnul khatimah hendaknya konsistensi, terus beramal. Jangan malas, jangan berhenti, jangan bosan, jangan jemu, terus beramal. Sampai Allah wafatkan kita di agama Islam, artinya di atas amalan kebaikan. Maka disebutkan di depan bahwasanya, nah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan. Bukan ketakwaan yang setengah-setengah, bukan ketakwaan yang separuh-separuh, bukan ketakwaan yang hari ini bertakwa besok tidak, dalam masjid bertakwa pulang ke rumah tidak. Nah, haqqa tuqatih, sebaik-baik ketakwaan. Bentuk sebaik-baik ketakwaan untuk bisa dicapai adalah dengan cara beramal sampai datang ajal menjemput. Karena barakallahu fikum jami'an, bahwasanya inilah yang boleh ingin berikan pelajaran kepada kita. Neraka begitu dekat dengan kita, serta surga begitu dekat dengan kita. Jangan pernah merasa bahwasanya seseorang telah memeluk agama Islam, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah, kemudian merasa aman dari neraka. Jangan. As-salisa, yang ketiga, annal jannata mithlu dzalik, bahwasanya surga pun semisal itu. Surga dekat. Sebagaimana lanjutan hadis yang tadi kita bacakan di depan, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari, dan hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha." Seseorang yang dia beramal dengan amalan penduduk surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga, hanya sehasta.
Ya, artinya begitu dekatnya dia. Artinya kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, langsung masuk ke neraka. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Sampai-sampai neraka dengan dia hanya jarak sehasta. Artinya kalau seandainya di saat itu dia meninggal, saya neraka tempatnya. Fayasbiqu alaihi kitab, hanya saja catatan di Lauhul Mahfuz mendahului dia. Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, meninggal kemudian masuk ke dalam surga. Potongan hadis ini dan potongan hadis yang kita terima, kita berikan kesimpulan bahwasanya na'am barakallahu fikum jami'an, untuk masuk ke dalam surga serta untuk masuk ke dalam neraka ada amalannya. Ada amalan. Bagi seorang yang mengamalkan amalan penduduk surga, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Seorang yang masuk ke dalam neraka, orang yang mengamalkan amalan penduduk neraka niscaya akan masuk ke dalam neraka. Makanya selalu menggiring diri kita untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut kita akhiri hidup kita. Ini yang berat. Konsisten di atas agama untuk tetap berada di atas agama Islam. Berat. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Bisa jadi kita meninggal ketika iman kita turun. Bisa jadi kita meninggal ketika kita tidak hadir di majelis ilmu meskipun seharian kita memiliki kegiatan rutinitas. Nah, anjuran untuk jangan malas. Nah, ini sampai kita baca di depan serta kambing yang beliau sebutkan kepada kita bahwasanya. Nah, jaga untuk terus keimanan kita bertambah. Kalaupun seandainya pertahankan di situ, jangan berkurang. Jangan berkurang. Berkurang adalah tanda-tanda keburukan. Kalau tidak bisa bertambah paling tidak bertahan. Kita lanjutkan kata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Ar-Rabi'ah yang keempat. Di antara 5 masalah yang datang dalam bab ini. Yang keempat, fihi syahidun liqaulihi inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah. Dan hadisnya la yulqi fihi bala. Ab'ada ma yakunu. Nah, min 70 kharifan. Di dalam hadis, di dalam bab yang penulis bawakan kepada kita terdapat poin pelajaran dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya seseorang berucap dengan satu ucapan, berkata dengan satu perkataan yang dia tidak mempedulikan perkataan yang diucapkan tersebut, kemudian disungkur ke dalam neraka. Dan dari mana? Dan dari perkataan orang ini ahli ibadah, ahli ibadah, memiliki amalan, memiliki kebaikan, mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang menyebabkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa dia, bahkan dihapus amalan-amalan kebaikan dia karena ucapan lisan dia, perkataan. Anjuran untuk menjaga lisan, menjaganya dari perkataan-perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Ucapan-ucapan yang jangan menyinggung perasaan kaum muslimin. Ucapan-ucapan yang mendatangkan dosa dan menggiring ke dalam neraka. Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya, ya Rasulullah ausin, ya wahai Rasulullah wasiatkan kepada aku, dan Rasul mengatakan bahwasanya imsak alaika hadis, jaga ini. Wasiat yang diminta oleh Muadz bin Jabal dijawab oleh Nabi SAW dengan mudahnya, jaga ini. Seakan-akan dia menyepelekannya. Cuma itu. Aku minta lebih daripada itu. Aku minta lebih penting. Seakan-akan perkataan. Nah, misal halnya dari Muadz bin Jabal lebih daripada itu. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan bahwasanya, nah, fahal yakubun nasu fi nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim aw manakhirihim. Nah, kata Nabi SAW, bukankah seseorang itu disungkurkan wajahnya ke dalam neraka karena buah lisan dia? Buah lisan dia. Terkadang seorang mungkin memiliki amalan yang kita lihat dengan mata kepala kita,
menggiring kepada surga. Tapi ternyata lisan dia tidak jaga. Dia ucapkan kata-kata yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu kata tersebut memasukkan dia ke dalam neraka. Kalaupun yang keluar dari lisan kita berupa kata, huruf, kalimat, paragraf dan seterusnya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satupun kata yang terucap dengan lisan kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Kalau baik, kebaikan bernilai pahala mengantarkan kepada surga. Kalau buruk, dinilai keburukan, membuahkan dosa dan menggiring kepada neraka waliyadzubillah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjamin seorang itu masuk ke dalam surga karena dia bisa menjaga lisan dia. Lisan dia jaga. Nah, dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayadman li baina lahyaihi wa baina farjaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang di antara dua jenggot dia, satu jenggot dan satu kumis, mulut dia, lisan dia, dan menjaga di antara dua kaki dia yang kau mendatang kemaluan, menjaga lisan dan kemaluan, aku akan menjamin dia untuk masuk ke dalam surga. Kunci untuk bisa masuk ke dalam surga itu dia jaga lisan, jangan mengucapkan kata-kata yang ternyata bisa menghapuskan amalan kita. Menjaga lisan untuk tidak mengganggu satu kaum muslimin pun. Ini dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang tersebut Islamnya bagus, Islamnya baik. Ketika apa? Dia menjaga tangan dia untuk tidak menyakiti dan lisan dia untuk menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari, boleh pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling baik? Seorang dikatakan baik, keislamannya seperti apa? Beliau menjawab, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, dianggap muslim yang bagus, muslim yang baik, adalah orang muslim yang baik selamat dari gangguan tangan dia dan celaan lisan dia. Jangan pernah menyakiti kaum muslimin, serendah apapun dia di mata kita, wa illa dia kaum muslimin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulurkan tangan kita untuk menyakiti dia, jangan lancangkan lisan kita untuk menyakiti hati dia. Berharga kaum muslimin. Dari sini anjuran dari sang penulis yang dipetik dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika berkata-kata hendaknya memikirkan dulu apa akibat baik dan buruknya. Pada berakal demikian, dipikirkan dulu. Ketika aku berucap, apa buah dari ucapanku tersebut? Apakah mendatangkan kebaikan ataukah mendatangkan keburukan? Tidak asal bunyi. Kemudian dia mengucapkan ternyata yang diucapkan adalah amalan-amalan, ternyata menghapus amalan-amalan kebaikan dia. Al-khamisah yang kelima, anna ar-rajula qad yughfaru lahu bisababi huwa min aqrahil umuri ilaih. Yang kelima, bahwasanya seseorang terkadang diampuni dengan sebab sesuatu mungkin yang dia benci dengannya, perkara yang dia benci. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang dia benci. Keumuman akan hadis atau keumuman akan perkataan ini kita ambil daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala pada dua tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan kepada kalian jihad, berperang. Ditetapkan artinya adalah diwajibkan. Kewajiban untuk berperang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa kurhul lakum." Jihad adalah kalian benci. Dibenci oleh kalian. Jihad konsekuensinya adalah terluka paling minim. Kalau selamat cedera, kalau tidak selamat mati. Mati tidak sampai di situ, keluarga ditinggal, istri janda, anak yatim, dan seterusnya. Intinya jihad adalah dibenci. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang kalian benci ternyata itu adalah kebaikan bagi kalian. Mati syahid, subhanallah. Dijamin itu masuk ke dalam surga.
dijemput oleh beberapa orang bidadari. Nah, terselamatkan dari fitnah kuburan. Jasadnya tidak akan dimakan oleh nabun. Seterusnya ada kebaikan yang bisa kita dapati dari mati syahid di medan pertempuran. Tapi ternyata dibenci secara hati. Ini boleh maksud bahwasanya bisa jadi apa yang kita benci ternyata itu merupakan sebab kita diampuni. Terkhususnya pada amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bisyahwat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi, mengundang syahwat. Jadi itu masuk ke dalam surga, amalkan dulu hal-hal yang dibenci oleh hati. Seperti apa yang dimaksud oleh penulis pada hadis yang beliau bawakan kepada kita dalam judul bab ini adalah orang tersebut dinasihati. Hari-hari dinasihati. Engkau salah. Ini dalilnya. Dia nggak suka. Ditegur lagi. Engkau keliru. Beberapa orang kalau ditegur mungkin dia nggak suka. Tapi ternyata itu adalah kebaikan bagi dia. Jangan sampai itu merupakan sebab dia diampuni oleh nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik Allah itu menjamin jangan pernah menilai sesuatu tersebut dengan pikiran kita bahwasanya ini kita tidak suka, ini kita benci. Seorang menegur kita mungkin karena dia lebih muda daripada kita, dia lebih terlambat masuk dakwah atau masuk Islam daripada kita, sehingga kita lebih duluan. Terkadang ada hal tersebut muncul. Tapi bayangkan bahwasanya ternyata pada sebagian hal-hal yang kita benci, ternyata itu adalah kebaikan bagi kita. Kebaikan. Ini yang boleh maksud. Terkadang seseorang diampuni dosanya bisa jadi pada perkara-perkara yang dia tidak sukai. Perkara-perkara yang tidak disukai. Datang kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Al-Adqiya, orang cerdas. Dia mungkinkan satu kisah dari seorang imam. Hanya saya berbohong Khawarij. Dia tadinya ahli sunnah. Kemudian karena dia memiliki wajah yang tidak menarik, bahkan kalau bisa dibilang jelek, dia ditawarkan dengan seorang wanita cantik jelita, hanya saja berpemahaman Khawarij. Sebagian temannya, sebagian sahabatnya menasihati bahwasanya jangan engkau menikah dengan orang Khawarij. Jangan sampai engkau tadinya ahli sunnah, engkau masuk ke dalam pemahaman Khawarij. Jadi dengan nekat sambil mengatakan bahwa tidak, aku akan menggiru wanita tersebut masuk ke dalam lingkaran ahli sunnah. Wailah setelah menikah, dialah yang digeret oleh wanita tersebut masuk ke dalam pemahaman Khawarij. Sampai-sampai dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib Al-Khariji, Utsman bin Muljam. Pada kisah disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya dia menyebutkan kepada istrinya bahwasanya engkau adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadaku. Aku bersyukur akan hal tersebut. Aku insya Allah diberikan pahala. Yang mendapatkan nikmat kemudian bersyukur adalah pahala. Dia mengatakan bahwasanya aku jelek karena engkau cantik. Engkau cantik. Aku bersyukur akan hal tersebut, mudah-mudahan aku dapat pahala. Istrinya pun memberikan jawaban bahwasanya engkau adalah makhluk paling jelek yang Allah anugerahkan kepadaku dan aku sabar. Mudah-mudahan aku pun diberikan pahala. Dia membalas demikian. Saya kita ingatkan di sini pada perkara-perkara yang tidak. Sebagian perkara yang dibenci bisa jadi itu merupakan sebab barakallahu fikum jami'an terampuninya dosa kita, kemudian sebab kita masukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Masih tersisa waktu, kita akan masuk pada judul bab berikutnya. Kesimpulan dari apa yang telah kita ambil pada bab yang barusan kita selesai darinya bahwa mendahului keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut terlarang. Maka datang kisah ketika seseorang dia diangkat ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kasus
Ketangkap basah meminum minuman keras. Ketangkap basah meminum minuman keras. Nah, suatu hari ditangkap basah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu belum turun tentang, al-muhim diperintahkan Nabi SAW untuk digebukin. Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan ujung bajunya dia, ada yang pukul dengan sendal. Dipukul rame-rame. Selang beberapa hari kemudian, orang yang sama ketangkap basah dengan kasus yang sama juga, meminum minuman keras. Lagi Nabi SAW memberikan hukuman yang sama. Dalam Al-Quran Al-Karim dicambuk. Ada di antara sahabat yang memukul dengan sendal, ada dengan ujung baju, ada dengan tangan. Dalam beberapa hari tangkap basah dengan kasus yang sama lagi, yang ketiga kalinya, minum minuman keras. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, pukuli dia. Ada seorang sahabat yang mengucapkan kata-kata, karena saking bencinya, pada kasus yang sama, orang yang sama. Akhirnya sahabat tersebut melaknat, laknatullahi alaik, semoga Allah melaknat engkau. Saking geramnya, saking tidak sukanya, mungkin ini terkadang muncul pada sebagian orang. Saudara yang melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, dinasihati, masih lagi melakukan hal tersebut. Mungkin muncul kebencian dalam hati dia. Orang ini tidak tahu malu. Bikin lagi dan bikin lagi. Akhirnya dia melaknat. Laknatullahi alaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan pelajaran kepada orang yang melaknat tersebut, bukan kepada orang yang ketangkap basah. Mereka pelajaran kepada orang yang melaknat tersebut, la tu'inu ala akhika syaitan. Jangan engkau membantu syaitan untuk perdayakan saudara engkau ini. Jangan membantu syaitan. Karena kenapa? Karena orang yang melakukan dosa, dia telah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hukum yang berlaku dalam Al-Quran Al-Karim, dicambuk. Dia sudah ambil jatahnya. Kalau engkau melaknat dia pada perkara-perkara yang tidak pantas untuk dilaknat, apalagi seorang muslim, dengan dosa besar, yang boleh laknat adalah orang kafir, dia bukan sampai tingkatan kekafiran. Kalau melaknat, orang ini celaka, syaitan pun senang. Karena engkau melaknat, wa ila laknat Allah tertuju kepada orang-orang kafir, tidak boleh tertuju kepada orang-orang yang masih pada lingkaran keislaman. Kecuali pada perkara-perkara yang kita ucapkan secara umum, doa laknat secara umum, tapi bukan secara individu langsung. Semoga Allah melaknat engkau. Tapi melakukan laknat kepada bentuk sifat. Laknatullahi alal kadzibin, laknatullahi alal sadiqin, laknatullahi alal syaribil khamr, laknatullahi ala dan seterusnya dan seterusnya. Secara sifat, semoga Allah melaknat orang yang berdusta, semoga Allah melaknat orang yang mencuri, semoga Allah melaknat orang yang meneguk minuman keras dan semisalnya. Secara umum, namun tanpa menyebutkan secara terperinci namanya, apalagi ada orang di hadapan kita. Ini termasuk semacam mendahului. Karena kita memastikan bahwa orang tersebut pasti dilaknat. Dan makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang sama, yang tidak boleh untuk kita mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal tersebut. Apalagi memberikan pengampunan, Allah telah mengampuni engkau. Mana kita tahu ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang berikutnya, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, bab Ar-Rabi'atu was-Sittun, bab yang ke-64. Kita pada 3 bab terakhir. Mungkin setelah ini ada sebagian ikhwan yang mau mengambil salinan dari anak. Kita akan dikasih setelah ini dengan judul Hajrul Mubtadi'ah. Hajrul Mubtadi'ah, mengembargo ahlul bid'ah. Milik Syekh Bakar Abu Zaid, ada beberapa halaman, insyaallah kalau mau diperlihatkan. Judul bab yang ke-64 adalah la yustashfa billahi ala khalqihi. La yustashfa billahi ala khalqihi. Karena kita lewat tentang bab syafaat dan kita buka. Arti dari syafaat adalah meminta perlindungan, pembelaan.
baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan judul bab ini bahwa meminta, bahasa kita semacam lobby. Jadi bab ini tidak bolehnya untuk meminta pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada satu makhluk. Akan datang nanti lebih jelas pada hadis bahwa seorang sahabat meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun dengan perantara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimintai adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan syafaat Allah. Jadi seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripada Allah. Karena penghujung yang diminta adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perantara Allah. Wah, ini yang cocok adalah meminta kepada Allah dengan perantara makhluk. Minta dengan perantara semisal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau minta dengan perantara orang soleh yang masih hidup hadir depan kita, atau minta dengan perantara dalam bab tawassul. Namun bab ini mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta kepada makhluk namun dengan perantara Allah. Dengan perantara Allah. Menjadikan Allah sebagai syafi'. Dan ini terlarang. Dari judul bab yang kita akan baca hadisnya sebagai penguat akan judul bab ini. Hal ini terlarang. Kita baca hadisnya. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Jubair bin Mut'im. Dia berkata, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Badui Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, Badui Arab, Badui kaum muslimin yang tinggal di luar kota Madinah. Terkadang mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut hal semacam ini. Dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, muhakatil anfus, waja'al ayal, wahalakatil amwal, fastasqi lana rabbaka fa inna nastashfi billahi alaik wa bika ala Allah. Kita artikan, Badui Arab ini mengatakan, wahai Rasulullah, telah binasa jiwa. Nyawa hampir celaka. Keluarga kelaparan, istri, anak-anak. Telah binasa harta. Ini ungkapan tentang musim kemarau. Harta berupa tanaman, kekeringan, hewan ternak, kurus, bahkan ada yang mati karena kehabisan air. Isi permintaan dia, pastasqi lana rabbak, mintalah kepada kami dari Rabb engkau, menurunkan hujan, mendatangkan air. Fa inna nastashfi billahi alaika wa bika ala Allah. Karena kami meminta kepada engkau dengan perantara Allah, dan kami meminta kepada Allah dengan perantara engkau. Jadi dua pihak dijadikan sebagai syafi'ah. Nah, kalau meminta kepada Allah dengan perantara sebagian orang soleh yang masih hidup hadir depan kita, nah ini boleh termasuk tawassul yang diperbolehkan. Namun meminta kepada makhluk dengan perantara Allah, seakan-akan mengatakan, wahai Allah, aku ingin sesuatu daripada makhluk ini. Nah, atau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan aku jalan untuk bisa minta kepada dia. Wah, ini minta kepada Allah. Akhirnya perkataan semacam ini diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan beliau, Subhanallah, Subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Beliau bertasbih, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Terus mengulang-ulang perkataan ini sampai terlihat. Nah, kebencian akan hal tersebut pada wajah-wajah para sahabat. Para sahabat mengetahui bahwasanya beliau tidak suka mengucapkan perkataan yang besar, Subhanallah, Subhanallah. Tsumma qala waihak. Kemudian beliau berkata, sungguh celaka engkau. Atadri ma Allah, inna sya'nallahi a'zamu min dzalik, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin. Katakan hadisnya kata beliau, sungguh celaka engkau.
Tahukah engkau siapa itu Allah? Tentang kebesarannya, keagungannya, keperkasaannya, kemampuannya, dan seterusnya. Sesungguhnya urusan Allah lebih besar daripada itu. Minta kepada aku tapi dengan perantara Allah yang nggak pantas. Sekarang aku lebih tinggi daripada Allah, Allah lebih besar daripada itu. Innahu la yustasya' billahi ala ahadi, sesungguhnya saja tidak boleh untuk meminta perantara akan Allah bagi seseorang pun dari hamba. Yang tepat adalah minta kepada Allah dengan perantara sebagai orang soleh. Dan ini boleh meminta kepada Allah dengan perantara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bertawassul kepada Allah dengan perantara amalan soleh kita. Namun meminta kepada seorang kemudian jadikan Allah semacam perantara, ini tidak diperbolehkan. Merendahkan, menghinakan, menyepelekan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara al-hadits, dan beliau menyebutkan hadisnya. Rawahu Abu Daud. Dari sini kita petik pelajaran yang pertama tentang bab dengan kitab tauhid. Yang tadi kita baca hadisnya, bahwa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai syafi' bagi makhluk. Keselamatan ada pada makhluk dengan perantara Allah Subhanahu wa taala. Hajat ada pada makhluk, minta dengan perantara Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu mengurangi kemurnian tauhid. Yang tepat adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara makhluk yang masih hidup, mampu, dari kalangan orang-orang soleh. Wa ila kebalikannya, hal tersebut menggugurkan tauhid dikarenakan dia merendahkan keagungan dan kebesaran Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari akan perbuatan semacam ini. Dan kita dapati ternyata kesalahan ini terjadi pada sebagian orang Arab. Akan datang juga nanti dari masail bahwasanya kesalahan yang fatal ini sampai beliau mengulang-ulang pensucian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini diucapkan ketika Allah Subhanahu wa taala direndahkan. Nah, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Beliau mensucikan Allah, Maha suci Allah. Aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ketika ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, kita balas dengan bahwasanya Allah pantas untuk disucikan karena kesyirikan adalah merendahkan dan tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pada orang Badui Arab, dan diketahui bahwasanya Badui Arab bukan tinggal di kota Madinah. Artinya orang ini terjerumus ke dalam kesalahan karena dia jauh dari mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Badui Arab. Oh, ini sahabat-sahabat yang tinggal di kota Madinah, keseharian mereka, rutinitas mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar pelajaran dari beliau di masjid, beliau mendengar hadis, mendengar ayat. Nah, belum tentu terjerumus kepada kesalahan yang fatal seperti ini. Terjadi pada siapa? Kepada orang yang terbilang Badui Arab di luar kota Madinah yang jarang datang mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Maka datang juga nanti pada masail yang kita akan baca berkaitan dengan hal tersebut. Mungkin apa yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini cukup. Serta lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Dan kita akan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.